Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu belum kedengeran. Sekali lagi jawab salamnya. Semoga kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas dan juga jamaah Bapak Ibu jamaah Nurul Ikhlas. Semoga sesuai dengan nama masjidnya, semoga terpancar dalam diri kita cahaya keikhlasan. Amin. Semuanya pada ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Ini kita sudah memasuki malam yang keempat. Berapa? 14. 24 besok bentar lagi lebaran. 14. Kita minta sama Allah semoga puasa kita yang kita lakukan, tadarus Al-Quran yang kita lantunkan selama 13 hari, semoga Allah terima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Nurul Ikhlas rahimakumullah. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema tentang rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada para rahmat di sini? Ada para rahmat? Wah, izin. Ya, mudah-mudahan yang namanya rahmat diberikan rahmat oleh Allah. Nah, rahmat dan karunia Allah ini ya beda pengertian dalam Al-Quran. Ya, rahmat ini adalah kasih sayang Allah, sedangkan karunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, teristimewa kepada hamba-hambanya pilihan. Enggak semuanya dikasih oleh Allah. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu hampir 150 lebih itu berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi ini bulan Ramadan penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di dalam agama kita rahmat ini, kasih sayang ini diberikan kepada siapapun. Kepada orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat dikasih. Ya. Bahkan yang maksiat masih dikasih tuh rahman, kasih sayang Allah. Tetapi tidak dengan rahim. Makanya kalau kita baca Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Itu ada rahman dan rahim. Nah, kata ulama tafsir, nanti kita akan, khususnya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah akan dikasih Ar-Rahim. Tetapi orang di luar Islam tidak diberikan Ar-Rahim. Ya, itulah yang namanya konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, makanya jangan heran kok ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa, kok rezekinya banyak jadi orang kaya. Ya Bu, ada nggak? Ada nggak gitu kayak gitu? Banyak apa sedikit? Banyak.
Jangan ngiri, biarin. Karena semua rahmat Allah. Makanya rahmat Allah itu ada 100, Pak. Ada 100. Nah, satu rahmat Allah baru turun di dunia ini. Nah, 99 rahmat Allah disimpan. Ya, nanti disimpan untuk orang yang beriman kepada Allah. Makanya satu rahmat, coba kita lihat di dunia ini, kasih sayang Allah dikasih, baru satu dikasih. Kayak apa kita lihat? Ya, orang ya saling sayang menyayangi, ya, binatang, hewan, itu kan semua bisa ada kasih sayang karena ada turun rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya dikatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Dikatakan bahwa rahmatku, kata Allah, yang meliputi luas dari segala sesuatu. Jadi ya, jadi kalau Allah murka, tetapi sungguh rahmat Allah itu sangat luas. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita belum bicara karunia, ya, kita baru bicara rahmat. Bagaimana caranya agar Allah berikan rahmat kepada kita? Sebab turunnya rahmat Allah itu dengan sebab apa? Yang pertama, sebab turunnya rahmat Allah itu yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih, kita sering ibadah, sering sholat, puasa tadi kan, itu dalam rangka turun rahmat Allah Subhanahu. Baca Al-Quran juga sama. Ketika membaca Al-Quran itu juga sedang mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan ketaatan. Ketaatan. Ya, makanya nih, alhamdulillah jamaah di sini penuh dari pertama tarawih sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir Ramadan. Amin. Ya, kelihatan jumlahnya nggak berkurang. Tidak ada kelihatan tanda-tanda kemajuan. Ya Bu ya. Ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Kalau di masjid sana mungkin udah mulai kemajuan, maju lama-lama. Ya. Tapi di sini tanda ciri taat orang jamaahnya taat itu semakin banyak ke masjid. Makanya kelihatan di sini alhamdulillah insyaallah orang yang taat. Amin ya Rabbal. Jadi nggak kelihatan kemajuan, ya, tetapi kelihatan kemunduran, mundur semua jamaahnya sampai ada yang di luar. Nah ini, itulah cara kita kalau mau dapat rahmat dari Allah. Ketika sholat, ya, datang tuh rahmat Allah. Ya, oh Pak Ustadz katanya, ya, orang masuk surga itu bukan karena amal solehnya. Iya betul. Tetapi orang masuk surga karena rahmat Allah. Makanya Nabi ditanya, apakah ya saya ini masuk surga karena amal saya? Tidak. Ditanya, hatta anta ya Rasul, apakah sampai engkau juga sama ya Rasul? Ya. Jadi saya masuk surga bukan karena amal saya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mau dapat rahmat, salah satunya ini sholat. Ya, sholat. Nggak mungkin rahmat turun di tempat maksiat, nggak nyambung. Ya, nggak mungkin kemaksiatan, tempat-tempat diskotik misalnya, nggak mungkin ada rahmat Allah kemaksiatan. Nah, rahmat Allah pasti ada dalam, ya, aktivitas kita dalam taat kepada Allah. Nah, yang kedua, udah berapa menit? Kira-kira berapa menit nih khutum di sini? 10 jam. 10 menit. 10 menit. Kalau 10 jam berarti sampai jam 2 malam. Ya. Kita itikaf di sini. Nah, yang kedua, cara kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, Allah katakan, ya, Allah katakan, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya
rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dalam Al-Quran ini, Quran surat Al-A'raf. Ya. Jadi kalau kita mau dapat rahmat Allah, itu suka gemar berbuat baik. Ya Bu ya, berbuat baik. Apalagi di Ramadan. Ya, Ramadan orang banyak kan kita lihat, ya, ringan tangannya. Ya, ringan tangannya bukan ngambil barang orang, bukan. Maksudnya ngasih, suka ngasih. Itu kalau orang suka nolong, suka ngasih, itu sebab turunnya kasih sayang Allah. Innallaha ya qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah, rahmat Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang bersenantiasa berbuat baik. Nah, ini bicara tentang rahmat. Nah, bagaimana bicara tentang karunia? Ya, ini berbeda antara rahmat dan karunia. Ya, kalau karunia ini seperti dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan, ya Muhammad, kul, katakan, sesungguhnya dengan karunia dan rahmat Allah maka hendaknya kamu bergembira. Ya Bu, seneng gak kita nih malam ini? Seneng gak? Seneng gak kumpul di sini? Karena Allah berikan karunia. Karunia apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu ditafsirkan dalam kitab tafsir surat ayat ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah adalah hidayah dan agama Islam. Ini kan luar biasa Bu. Ya, kita ini ya memeluk agama Islam. Ini nikmatnya luar biasa, ini karunia Bu. Enggak semuanya orang bisa merasakan ya nikmatnya agama Islam. Hidayah, oh hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Ya, enggak bisa. Ya hidayah itu kan milik hak prerogatif Allah, enggak bisa Ibu. Ya lihat bagaimana orang enggak bisa ya memberikan hidayah kecuali hidayah itu dari Allah. Maka kita ini orang yang terspesial, teristimewa yang Allah pilih mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah karunia Bu. Karunia itu adalah hidayah kita bisa beragama Islam. Ini karunia Allah yang luar biasa. Makanya kita harus bergembira. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Semua itu karunia rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini Bu. Ya Bu ya. Kita ini di dunia ini sering ngumpulin apa? Sering ngumpulin apa Bu? Perhiasan. Ngumpulin apa? Uang. Ngumpulin apa? Baju, koleksi baju. Banyak tuh kan ngumpulin yang cakep-cakep katanya. Kerudungnya harus matching katanya kan. Ya bajunya harus cocok. Bapak-bapak juga sama. Pokoknya harus matching juga sama sarungnya katanya kan gitu. Nah itu orang manusia tuh sering ngumpul-ngumpulin kayak begitu. Ya, tetapi kata Allah yang lebih mahal, yang lebih berharga adalah karunia dari Allah, yaitu hidayah dan agama Islam. Makanya beruntung nih, insya Allah yang hadir di tempat ini semua ditetapkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, hidayah dan juga disertai dengan taufik. Ya, kita sering dengar semoga diberikan hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu adalah kemudahan. Ya, kayak Ibu nih tadi jalan dari rumah itu rasanya enak, enteng jalan kaki ke sini kan? Ringan kan? Itu artinya Ibu sedang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
oh rasanya ada yang berat sekali, ya kayaknya, aduh hatinya tuh nggak pengen tergerak ke masjid. Oh kayaknya rasanya kok apa kakinya kok berat gitu kan, ya. Nah itu berarti dia sedang ditarik, ya taufiknya, anugerah karunia taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita beruntung nih, kita dapat hidayah dan juga dapat taufik, Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ramadan, ya, ini bulan suci Ramadan yang tentunya turun rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya. Kita lihat di bulan Ramadan ini, ya, pintu-pintu surga dibuka, ya. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya di situ rahmat dari Allah. Nah, banyak lagi. Oh ya. Ya. Dan terakhir, cara kita mendapat rahmat Allah yaitu bangun malam. Ya, bangun malam. Makanya di sepertiga malam itu, ya, kalau malam nih sebelum sahur kita sholat malam, sholat tahajud. Ya. Walaupun sekarang sudah witir, nggak apa-apa, sholat tahajud. Nah di malam itulah Allah turun sepertiga malam, ya, Allah turun ke muka bumi ini. Maksudnya rahmat Allah turun untuk orang yang menjalankan ibadah sholat malam. Makanya kalau jarang, mungkin di luar Ramadan kita jarang sholat malam, tapi upayakan di bulan Ramadan ini kita lakukan sholat malam, ya Bu ya. Gimana, bisa nggak sholat malam? Niatnya gimana? Allahumma paksain. Nah, itu niatnya, Allahumma paksain. Kadang-kadang kalau nggak dibikin susah kita kan. Mau bangun malam ya malas, ngantuk. Ya kita ini makanya nggak bisa melawan hawa nafsu kita. Mungkin kita berani dengan yang lain, tapi nggak bisa menaklukkan yang namanya hawa nafsu. Itu kan yang ngantuk itu adalah hawa nafsu kita. Baik, karena waktu terbatas, ya, saya senantiasa terus memohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa dijaga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa juga diliputi, ya, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir Ramadan nanti. Setelah Idul Fitri nanti kita jaga dengan sebaik-baiknya karunia dari Allah ini, senantiasa kita istiqomah beribadah, istiqomah menjalankan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rahmat dan karunia tetap Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu terbatas, mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.